Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kamelia dari SMA Negeri 8 Kota Tangerang Selatan. Saya akan mengajar ekonomi kelas 10 dengan materi konsep dasar ilmu ekonomi secara daring. Jumlah peserta didik yang hadir sebanyak 19 Assalamualaikum orang. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita bisa bertemu di kelas 10 ini ya. Hari ini pelajaran Ibu, pelajaran ekonomi. Selamat datang di SMAN Negeri 8 Kota Tangerang Selatan. Sebelumnya kalian harus merapikan baju kalian dulu, penampilan kalian harus rapi biar lebih fresh. Ya. Gimana kabarnya anak-anak? Apakah kalian sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah sehat. Semoga kalian selalu berada dalam lindungannya. Walaupun dalam kondisi seperti ini, kita harus tetap semangat, harus jaga kesehatan, karena kesehatan itu penting ya. Kesehatan penting untuk kita semua, supaya kita bisa menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Salah satu dari kalian untuk memimpin doa sebelum kita mulai belajar. Ya, silakan. Ibu tunjuk aja ya, karena kita baru bertemu kan ya. Ibu minta mungkin Rafael nih. Silakan Rafael. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ibu akan memeriksa kehadiran kalian ya. Alhamdulillah semuanya hadir ya. Alhamdulillah. Nah, sekarang kita mulai belajar ya anak-anak. Ya, oke. Satu yang Ibu pesan kepada kalian, bahwa lakukan sesuatu hari ini yang membuat dirimu akan berterima kasih di hari yang akan mendatang. Jadi artinya kita harus melakukan mulai dari hari ini, detik ini, supaya kesuksesan itu datang kepada kita. Sudah terlihat anak-anak? Sudah, Bu. Nah, ya oke. Ibu akan menyampaikan kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Nah, di hari ini kita akan mempelajari kompetensi dasarnya, yaitu mendeskripsikan konsep ilmu ekonomi, indikator pencapaian kompetensinya, memahami pengertian ilmu ekonomi, dan menganalisis masalah ekonomi. Ya, masalah ekonomi yang akan kita bahas yaitu masalah kelangkaan atau scarcity dan kebutuhan yang relatif tidak terbatas. Kemudian di kompetensi 41-nya mengidentifikasi kelangkaan dan biaya peluang dalam memenuhi kebutuhan. Ya. Indikator pencapaian kompetensinya menemukan permasalahan ekonomi, yaitu tentang kelangkaan atau scarcity, dan kalian bisa menyajikan hasil analisis tentang kelangkaan dan kebutuhan yang tidak terbatas melalui PowerPoint. Ya, nanti PowerPoint-nya mudah-mudahan kalian bisa membuatnya dengan PowerPoint yang menarik. Ya, selanjutnya di tujuan pembelajaran, melalui kegiatan pengamatan dan diskusi, kalian mampu menjelaskan pengertian ekonomi atau ilmu ekonomi, dan kalian dapat menyajikan hasil analisis kelangkaan dan scarcity secara dalam bentuk PowerPoint ya. Jadi kalian di tujuan pembelajaran ini bisa menjelaskan ilmu ekonomi dan mampu menganalisis masalah kelangkaan ekonomi ya dalam bentuk PowerPoint secara kelompok. Nanti kalian akan diskusi. Kemudian batasan materinya, yaitu tadi satu, kalian bisa menjelaskan pengertian ekonomi dan mampu menganalisis masalah kelangkaan
sumber daya. Nah, selanjutnya model pembelajaran yang akan kita lakukan ini adalah model problem based learning, ya. Di mana di sini Ibu sudah men-share kepada kalian di grup ini tentang ada judul yang analisis pemenuhan kebutuhan dan penyelesaian kelangkaan sumber daya di Telogowaru Malang. Jadi dari hasil penelitian ini terdapat kekurangan sumber daya air bersih di daerah tersebut, ya. Mengapa hal itu terjadi? Kesimpulannya karena kelangkaan sumber daya terjadi karena ketidakseimbangan antara kebutuhan manusia dengan ketersediaan sumber daya. Nah, itulah yang menyebabkan kelangkaan. Dalam model pembelajaran ini nanti kalian mampu menganalisis apa saja sih yang menyebabkan terjadinya kelangkaan dan solusinya, ya. Nanti kita juga akan sama mempelajari masalah ini, mempelajari masalah ekonomi ini dengan model pembelajaran problem based learning. Aspek penilaian yang akan Ibu lakukan yaitu meliputi ada 3, ya. Aspek pengetahuan, aspek keterampilan, dan aspek sikap. Nih, di aspek pengetahuan itu, di penilaian pengetahuan itu ada beberapa aspek yang akan Ibu nilai. Di penilaian keterampilan itu nanti yang akan Ibu nilai ada beberapa aspek nih, ada 5 aspek, ya. Aspek keterampilan ini adalah aspek di mana kalian nanti akan melakukan presentasi secara kelompok, ya. Selanjutnya di aspek sikap. Nah, ini nanti dalam kelompok Ibu akan menilai aspek bekerja sama, kejujuran, dan tanggung jawab serta kedisiplinan kalian. Sampai sini mengerti anak-anak? Mengerti, Bu. Pelajari hari ini mengerti, ya. Alhamdulillah. Nah, ini gambar apa anak-anak? Ibu mau belanja, Bu. Ini orang sedang belanja. Belanja di mana? Tukang sayur. Pasar. Ya, ini ceritanya di tukang sayur. Gimana? Apakah pedagang juga menerapkan ilmu ekonomi dalam menjual dagangannya? Menerapkan, Bu. Menerapkan, Bu. Ya. Apa yang dilakukan pedagang itu? Ngitung untungnya dapat berapa? Dalam menerapkan ilmu ekonomi, ya? Berjualan. Pedagang berjualan untuk apa, ya? Tujuannya Mendapatkan penghasilan. Untuk Mendapatkan penghasilan. mendapatkan keluarga. Sekarang pertanyaannya, apakah ilmu ekonomi itu? Pengertian ekonomi menurut beberapa ahli. Menurut Xenophon, ahli filsafat yang berasal dari Yunani, ekonomi terdiri dari berapa kata? oikos dan nomos. Dan nomor. Nomos. Oikos itu artinya apa, ya? Oikos? Keluarga atau rumah tangga. Rumah tangga. Kalau nomos artinya apa? Aturan dan hukum. Para pedagang itu juga menjual barang dagangannya harus ada aturan, jangan hanya sekedar mengambil untung saja. Menurut Adam Smith, ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia dalam usahanya untuk mengalokasikan sumber daya yang terbatas guna mencapai tujuan tertentu. Kalau berdagang itu yang tadi termasuk tingkah laku manusia enggak? Iya, Bu. Termasuk, Bu. Ya. Ya, Bu. Ya. Selanjutnya, menurut Keynes, ilmu ekonomi adalah suatu teknik berpikir yang berguna untuk mempertimbangkan sejumlah biaya serta bagian keuntungannya. Tuh. Nah, ini tadi ringkasannya, ya. Intinya dari pengertian ilmu ekonomi itu apa kira-kira menurut kalian? Mempelajari perilaku individu dan masyarakat yang kebutuhannya tidak terbatas. Berarti ilmu ekonomi itu adalah ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku, ya, tingkah laku manusia dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, kesimpulan dari yang tadi sudah kita pelajari, ilmu ekonomi merupakan ilmu yang mempelajari
perilaku individu dan masyarakat yang kebutuhannya tidak terbatas, sedangkan alat pemuas kebutuhannya sifatnya sangat terbatas. Yang bisa memberi contoh nggak? Kalau kebutuhan manusia itu tidak terbatas. Minyak bumi tidak, Bu? Kalau minyak bumi itu kebutuhan atau sumber dayanya atau kebutuhan? Sumber daya, Bu. Ya, Sumber daya. sumber daya. Ya nggak apa-apa ya. Bagus sudah nyoba ya. Jadi kalian harus bisa membedakan antara kebutuhan dan alat pemuas kebutuhan sebelum kita mempelajari masalah kelangkaan lebih lanjut ya. Kalau kebutuhan itu sifatnya kebutuhan kita ya, kebutuhan. Karena kita harus harus mencapai kebutuhan itu untuk hidup kita. Misalnya tadi beras tadi ya, kalau kita tidak makan maka akan mengganggu kelangsungan kehidupan kita gitu ya. Makanya kita harus memenuhi kebutuhan tersebut, itu namanya kebutuhan. Sedangkan alat pemuas kebutuhan, alat yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Makanan pokok Indonesia apa? Nasi, Bu. Nasi. Berarti kan alat pemuas kebutuhan kita itu sebagian besar beras, ya kan? Jadi nasi. Kemudian barang-barang yang lainnya apa? Misalnya Jagung, Bu. jagung, Singkong, ubi. Gandum, Bu. ubi. Gandum, Bu. Sampai sini kalian sudah mengerti pengertian ilmu ekonomi? Mengerti, Bu. Sudah, Bu. Mengerti, Bu. Ya, alhamdulillah. Lanjut ya. Nih, kalian perhatikan. Ini orang lagi ngapain? Ngantri buat beli gas LPG, Bu. Ngantri buat beli gas. Apalagi nih? Habis. Iya. Premium, Bu. Iya, jadinya pada pulang lagi deh karena mengalami ya, Pernah, Bu. ya ini kelangkaan BBM. Nah, ada pertanyaan dari sini dari gambar-gambar yang sudah disajikan tadi. Kira-kira menurut kalian apa saja yang menyebabkan terjadinya kelangkaan tersebut? Kebutuhannya meningkat. Ya, banyaknya penggunaannya, Bu. Sehingga Karena nah kebutuhan manusia semakin meningkat ya, karena kebutuhan manusia semakin meningkat ya, sedangkan alat pemuas kebutuhannya yang tadi Terbatas. terbatas. Nah, itu yang menyebabkan kelangkaan. Selain itu karena apa? perbedaan letak geografis, Bu. Uangnya, Bu. Ya, Faktor ekonominya. Aska, Faktor ekonominya. karena faktor ekonominya. Misalnya Aska butuh Misalkan butuh kuota buat belajar gitu, Bu. Oh iya, betul banget nih. Misal sekarang nih, yang tadinya kebutuhan sekunder ya atau kebutuhan tersier, sekarang saat ini nih 2 tahun ini kebutuhan kuota itu akan menjadi kebutuhan primer nih. Masyarakat yang panik, Bu. Penyebabnya masyarakat Yang panik, Bu. Angelika, masyarakat yang panik. Misalnya kayak gimana, Angel? Banyak itu. Oh iya, betul banget. Misalnya, mengapa terjadinya kelangkaan sampai terjadinya kelangkaan obat? Ya, orang yang nggak sakit pun ikut-ikutan beli gitu, karena panik, takut kalau mereka itu nanti jadi sakit, jadi di stok dah tuh, menyetok. Ada nggak alternatif atau solusi untuk mengatasi masalah kelangkaan yang tadi? Dan Zidan? Menghebatnya kebutuhan itu, Bu, kayak lebih Ya. menghemat. Lebih menghemat, ya boleh. Lebih menghemat, irit-irit. Ya. Memprioritaskan yang sakit beneran, Bu. Maksudnya kayak tabung gas kan, kata Ibu tadi kan banyak yang nyetok sebelum nggak sakit tapi nyetok. Nah, lebih baik mereka ada gejala, lebih baik kayak nyirup minyak kayu putih aja gitu. Ya, disesuaikan Jangan gitu ya. Iya. Ya, benar. Harus sadar yang sehat itu ya kalau misalnya nggak sakit ya nggak usah nyetok gitu ya. Jadi
Kasihan yang beneran sakit. Oke, makasih Azra. Lanjut ya. Sampai sini ngerti nggak anak-anak? Ngerti, Bu. Oke, Bu. Oke, lanjut. Kelangkaan ekonomi timbul karena adanya ketidakseimbangan antara kebutuhan, needs, dan sumber daya, resources. Ya, itu. Kelangkaan intinya terjadi karena ketidakseimbangan antara kebutuhan dan sumber daya yang ada atau alat pemuas kebutuhan. Ini penyebab kelangkaannya ada banyak nih, ada keterbatasan jumlah benda, pemuas kebutuhan, kerusakan sumber daya, misalnya kalau terjadinya kelangkaan beras itu tadi karena banjir misalnya, ya kan, dimakan hama misalnya padinya, berarti kan alat pemuasannya bisa berkurang. Tuh. Nah, cara mengatasi kelangkaan. Nah, membuat skala prioritas kebutuhan. Maksudnya bagaimana? Ada yang tahu? Kita harus membuat skala prioritas. Mana yang lebih dulu kita butuhkan untuk mengatasi kelangkaan ini. Misalnya contohnya gimana? Contohnya? Si kelangkaannya dengan cara mendaur ulang, Bu. Mendaur ulang. Ya, bisa. Menentukan sumber daya alternatif seperti tadi, beras digantinya dengan singkong atau apalagi dengan sagu misalnya. Banyak ya di Indonesia tuh alternatifnya. Oke, sampai sini paham anak-anak? Oke, lanjut. Nah, Ibu masih beri kalian kesempatan untuk bertanya. Mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum kalian ditugaskan untuk bekerja secara kelompok. Alhamdulillah. Oke. Kalau sudah paham, kalian Ibu bagi dalam 4 kelompok ya. Ini kelompok 1, 2, 3, dan 4. Ini. Sudah ingat nama-nama kelompoknya itu siapa aja? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Kalau sudah, kalian Ibu berikan bahan diskusi kelompok. Kalian bisa lihat artikel yang sudah Ibu bagikan di link yang sudah Ibu share di Google Classroom. Ini linknya ya, 1 dan 3 mengerjakan artikel 1, kelompok 2 dan 4 mengerjakan artikel kedua. Nah, habis itu kalian buat presentasi dalam bentuk PowerPoint yang menarik ya. Dari pertanyaan ini, dari yang sudah Ibu jelaskan atau yang Ibu perintahkan, ada pertanyaan sampai sini? Oke, kalau tidak ada, kalian silakan bergabung dengan kelompoknya. Ibu stop sharing dulu ya. Di dalam pembuatan PPT itu kalian harus membuatnya semenarik mungkin. Kalau perlu ada soundnya, ada suaranya, ya, supaya nilai kalian itu ntar bagus. Ya. Mungkin ada pertanyaan selama diskusi ini, boleh langsung ditanyakan ke Ibu. Silakan kelompok 1 dipersiapkan, kelompok 3 menanggapi kelompok 1, ya. Nah, ya silakan Rafael. Berikut presentasi kami dari kelompok 1. Iya, pertanyaan di bawah ini. 1. Berdasarkan artikel di atas, apa yang menjadi penyebab timbulnya kelangkaan sumber daya ekonomi tersebut? 2. Solusi apa yang dilakukan baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat dalam mengatasi masalah tersebut? 3. Buatlah kesimpulan dari masalah kelangkaan tabung oksigen dan obat COVID tersebut. Jadi nomor 1 tuh kelangkaan ekonomi timbul karena adanya kebutuhan dan sumber daya. Jadi kebutuhan manusia akan barang dan jasa tidak terbatas, sedangkan di sisi lain untuk menghasilkan barang dan jasa tersebut sangat terbatas. Akibat dari ketidakseimbangan tersebut akan mengakibatkan masalah kelangkaan atau kekurangan. Nomor 2, jawabannya memenuhkan berbagai faktor pendukung bagi pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Pembangunan sektor ekonomi potensial yang berdaya saing tinggi dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi digital dan e-commerce.
Solusi mengatasi masalah kelangkaan itu adalah tadi seperti yang di teori bisa kalian tambahkan ya. Solusinya misalnya dengan alternatif prioritas skala kebutuhan, Bu. ya, bisa memprioritaskan ya, membuat skala prioritas ya, yang mana yang sangat membutuhkan. Oke, lanjut nomor 3. Danang kayaknya mau Bu tadi. Danang mau. Iya, nggak apa-apa. Ya Bu, saya mau Bu. Ya, saya mau Bu. Ya, Ya. oke. Kesimpulan. Pemerintah akan berusaha semaksimal mungkin dalam menangani pandemi COVID-19 ini. Salah satu upaya pemerintah yakni berusaha agar penyaluran obat dan oksigen bisa berjalan dengan baik. Jika ada pihak-pihak tertentu yang memainkan harga obat, melakukan penimbunan obat dan oksigen, akan ditindak tegas oleh aparat pemerintah, dalam hal ini kepolisian. Untuk mengatasi masalah ini, masalah kelangkaan obat dan tabung oksigen itu akan menindak tegas oknum-oknum yang nakal. Mungkin ada yang mau menanggapi kelompok 3. Silakan. Saya mau bertanya, Bu. Oh iya, Elsa. Silakan. Tadi kan katanya pemerintah bakal menindak tegas, tapi pemerintah udah sempat ngejalanin belum? Soalnya setahu saya emang masih banyak banget, Bu, dari awal pandemi kan, dari yang kasus masker sama hand sanitizer kan juga sempat ada penimbunan. Sampai sekarang yang oksigen. Tapi dari dulu pemerintah kayak nggak kelihatan gitu, Bu, nanganin yang suka timbun-timbun gitu. Itu gimana, Bu? Sampai sekarang masih kayak gitu juga kayak lama. Ya, oke. Hermanto mungkin bisa menjawab, Hermanto? Ya Bu, ntar dulu Bu. Lagi mikir. Dari kelompok lain yang mau menambahkan, boleh. Kamu bisa dapat poin dari sini. Abdul. Oh iya, Abdul, silakan. Tahu Bu, tadi di kamar Rafael. Bu, saya boleh coba jawab nggak, Bu? Boleh. Siapa nih? Diandra. Oh iya, Diandra, silakan, Diandra. Itu Bu, kalau menurut saya kan, kalau yang suka menimbun barang itu kan, kalau sekarang di supermarket kayak udah ada pembelian maksimalnya berapa gitu, Bu. Mungkin kalau oksigen juga bisa diterapin gitu, Bu, kayak kalau misalnya keadaan yang nggak urgent banget gitu, sebaiknya jangan dikasih gitu, Bu. Oke, Diandra, makasih. Bagus banget jawabannya. Ada lagi? Jadi pemerintah itu Bu mengakalinya dengan HET, yaitu harga eceran tertinggi kepada obat COVID dan vitamin-vitamin gitu Bu. Ya. Harga eceran tertinggi, HET itu. Ya, jadi harga itu. Supaya apa, Hermanto, pemerintah menerapkan harga eceran tertinggi itu? Agar bisa menekan pembelian barang tersebut ya, masyarakat itu bisa ngerem gitu. Kalau kata bahasa kitanya ngerem. Ibu rasa kelompok 1 sudah cukup diskusinya. Silakan ditutup kelompok 1. Ya Bu, demikian presentasi kami. Apabila kata yang kurang menyenangkan mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagus banget kelompok 1 diskusinya. Sekarang lanjut ke kelompok 2. Ayo silakan kelompok 2, kelompok 3 siap-siap. Kelompok 3 deh, salah. Kelompok 2 presentasi, kelompok 4 siap-siap. Ya, rindang banget ini. Ada pohon pisang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang konsep dasar ilmu ekonomi dan masalah kelangkaan. Mulai, silakan. Untuk pertanyaan pertama, berdasarkan artikel di atas, apa yang menjadi penyebab timbulnya kelangkaan sumber daya ekonomi tersebut? Nomor 1, jawabannya menurut kami kelangkaan sumber daya ekonomi pada artikel tersebut terjadi karena kondisi pandemi COVID-19 yang berkepanjangan,
sehingga kondisi tersebut menyebabkan krisis ekonomi secara global. Warga pun mengalami kesulitan untuk mendapatkan gas LPG dan lebih memilih memakai kayu bakar. Selain barangnya yang langka, harganya pun cukup mahal untuk dibeli. Nomor 2 itu menurut kami setidaknya pemerintah harus memberikan sedikit bantuan kepada keluarga kita yang kurang mampu di sana. Dan akhirnya tuh para warga Lebak untuk kembali menggunakan kayu bakar karena meningkatnya harga gas LPG dan beberapa dari keluarga mereka seperti suami atau anaknya kan ada yang di PHK gara-gara penyakit COVID ini. Ya, oke lanjut. Ini sudah ya? Sudah selesai dijelasinnya? Oh, kalau menurut kelompok ini solusinya adalah kembali ke kayu bakar, ya? Iya. Gitu ya? Ya, Iya, itu alternatif solusinya. Oke. Ya, lebih enak hasil masakannya tuh kalau pakai kayu bakar ternyata lebih enak. Soal nomor 3. Akibat kelangkaan LPG dan mahalnya gas LPG yang terjadi sejak beberapa waktu terakhir, warga Kabupaten Lebak terpaksa kembali menggunakan kayu bakar untuk kebutuhan memasaknya. Karena penggunaan kayu bakar LPG dapat melambung juga terjadi kelangkaan. Kami lebih nyaman untuk memasak sehari-hari. Ujar penduduk. Ya, berarti kesimpulan dari artikel ini adalah warga di Lebak itu kembali menggunakan alternatif solusi sumber daya yang ada ya untuk mengatasi kelangkaan. Itu suara siapa ya? Iya, Bu. Untuk Zidan ya, tolong di mute Zidan. Nah, ya. Jadi dari artikel yang dibahas kelompok 2 ini, jadi untuk mengatasi kelangkaan gas LPG itu, penduduk Lebak itu menggunakan alternatif solusi penggunaan kayu bakar ya. Penggunaan kayu bakar, lebih irit katanya dan lebih enak juga hasil masakannya. Ya, oke. Tadi penyebab utamanya ya karena kondisi pandemi ini ya yang menyebabkan tingkat perekonomian mereka menurun sehingga mereka kesulitan untuk membeli gas walaupun cuma 3 kilo ya. Kalau tidak punya uang kan walaupun hanya gas 3 kilo juga ya susah gitu ya. Jadinya akhirnya mereka berpikir untuk kembali menggunakan kayu bakar. Gitu. Tadi kan ada gambar-gambarnya itu kan di soalnya. Oke, ada tanggapan dari kelompok 4 silakan. Kelompok 4. Saya, Bu. Siapa kelompok 4? Oh ya Nabila, silakan Nabila. Saya memiliki 2 pertanyaan berdasarkan jawaban yang telah kelompok 2 jawab pada nomor 2. Yakni seharusnya pemerintah memberikan sedikit bantuan kepada keluarga kita yang kurang mampu di luaran sana. Yang pertama, bantuan seperti apa yang dimaksudkan pada statement tersebut? Yang kedua, bagaimana caranya agar bantuan tersebut dapat tersalurkan secara merata dan tepat sasaran? Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih Nabila. Pertanyaannya bagus banget ya. Silakan kelompok 2 menjawab. Ya, yang pertama adalah itu tadi. Bantuannya seperti apa gitu ya, Nabila? Iya, Bu. Bantuannya seperti apa? Bantuan pemerintah. Yang kedua, apa tadi yang kedua? Bagaimana caranya agar bantuan tersebut dapat tersalurkan secara merata dan tepat sasaran, Bu? Oh ya, oke. Silakan dijawab. Kelompok 2. Saya mau jawab nomor 1, Bu.
Oh iya, silakan Diandra. Kalau menurut saya pemerintah tuh bisa memberikan bantuan dengan berupa subsidi atau ini Bu apa namanya ngasih gas gratis Bu. Ngasih gas gratis ada nggak di daerah kamu ada seperti itu? Enggak Ibu. Oh, oh menurut kamu gitu ya? Iya, Oh Bu, ngasih gas bener. gratis misalnya buat masak gitu ya? Iya Bu. Apalagi tadi Diandra? Memberikan subsidi Bu. Oh, Kayak bantuan keuangan gitu. memberikan subsidi atau bantuan keuangan dan memberikan subsidi uang dan gas berarti ya, berarti itu ya uang gitu ya. Iya Bu. Oke, ada lagi nggak solusinya? Apa jawabannya? Ayo kelompok 2, ada yang mau menambahkan tuh? Pertanyaan nomor 2 belum terjawab. Nomor 1 sudah tadi sama Diandra. Nomor 2, oh Aska, iya Aska silakan. Mungkin nomor 2 itu bisa didata dari RT RW setempatnya biar bisa dia Ya, bisa didata nih dari skup yang paling kecil RT RW-nya misalnya gitu. Nanti kan sudah ketahuan nih yang membutuhkan itu orang-orangnya siapa aja baru disalurkan ya. Ya, ada yang lagi yang mau menambahkan? Sudah? Oke, Ibu mau nambahin nih. Yang Ibu tahu itu ada bantuan subsidi atau keuangan dari pemerintah ya. Misalnya kalau PNS itu biasanya dipotong dari gajinya berapa persen yang digunakan untuk membantu pasien COVID atau orang-orang yang terkena COVID. Misalnya dia isolasi mandiri, diberikan bantuan makanan tuh ya, makanan-makanan. Kan sekarang banyak tuh yang pada masak-masak dapur-dapur umum, itu mungkin dananya itu dikelola dari dana kas daerah misalnya gitu ya. Untuk lebih meratanya itu ya itu tadi seperti yang Aska bilang didata, kemudian disalurkan ke orang-orang yang tepat sasaran ya. Jadi jangan yang sehat dikasih bantuan, ntar tambah gemuk. Ya. Oke, bagus banget. Oke, gimana Nabila? Sudah cukup jelas, Bu. Oh ya, oke, terima kasih. Ya. Ada lagi pertanyaan sebelum ditutup? Gak usah malu-malu Dul, kamu nanya. Iya, nggak usah malu-malu, orang belajar kok. Ada pertanyaan lagi nggak? Dul. Dul itu siapa? Oh, Abdul Hakim ya. Malu ya Bu. Abdul Hakim malu, nggak usah malu Abdul. Oh ya udah, kan nggak dipaksa. Yang penting Abdul udah paham ya. Udah paham ya Dul? Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah diskusi pada hari ini sudah selesai ya. Alhamdulillah juga kalian sudah berdiskusi secara aktif ya. Ada yang menyanggah, ada yang memberikan saran, ada pertanyaan, itu sudah bagus banget menurut Ibu ya. Kalian sudah aktif berpartisipasi. Hanya ada beberapa yang belum aktif nih, Bu lihat ya. Mungkin di pertemuan berikutnya nanti harus lebih aktif lagi, harus pede ya, berani. Salah nggak apa-apa, yang penting kan kalian sudah berusaha belajar gitu ya. Untuk pelajaran hari ini, apa yang bisa kita tarik kesimpulan dari diskusi kita hari ini? Ayo, yang pertama adalah kita membahas ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi itu yaitu mempelajari tingkah laku manusia dalam usahanya untuk apa? Untuk memenuhi apa? Untuk memenuhi kebutuhan hidup. Memenuhi kebutuhan hidup. Itu yang pertama, ilmu ekonomi. Yang kedua tentang kelangkaan. Apa yang menyebabkan terjadinya kelangkaan? Ketidakseimbangan antara kebutuhan dan permintaan.
Kebutuhan dan sumber daya, alat sumber daya. Ya, oke, pinter Rafael. Ya, kelangkaan terjadi karena ketidakseimbangan antara kebutuhan dan sumber daya yang ada, ya, atau alat pemuas kebutuhan. Solusi apa yang kira-kira bisa dilakukan untuk mengatasi kelangkaan? Secara umum aja, solusinya apa? Dari hasil diskusi tadi yang kita bisa simpulkan, yaitu mencari sumber daya yang baru. Alternatif. Ya, mencari sumber daya alternatif atau yang baru. Nah, kemudian apa lagi? Mengasah kemampuan kita untuk memproduksi barang, ya, itu sumber daya teknologi tadi, ya. Ada lagi nggak solusinya? Halo? Solusi untuk mengatasi kelangkaan itu dengan mengelola keuangan secara efisien, jangan boros-boros intinya. Seperti itu ya. Oke. Ya, itu kesimpulan yang bisa kita tarik pada hari ini ya. Sekarang Ibu mau tanya, ada nggak yang sulit kalian pahami dari materi ini? Tidak, Bu. Lancar semua paham ya? Paham kan? Ya. Alhamdulillah kalian juga sudah tahulah mengalami ada di sekitar kalian itu ya. Ternyata ilmu ekonomi itu gampang dipelajari ya, karena ada di sekitar kita gitu ya. Oke, alhamdulillah hari ini kalian sudah menjalankan kegiatan kalian sebagai pelajar, sudah berdiskusi dengan baik. Semoga pada hari ini kalian dapat menyerap pelajaran ini dengan baik ya. Untuk bahan evaluasi, kalian mengerjakan soal yang sudah Ibu share di Google Classroom, yaitu dengan Google Form ya. Kemudian tindak lanjutnya, minggu depan kita akan mempelajari konsep pilihan ya antara kebutuhan dan keinginan dan skala prioritas. Oke, Ibu mau memberikan kata-kata motivasi ya. Mulai dari sekarang kalian bekerja keras ya, karena kerja keras itu akan bisa mengalahkan bakat ketika bakat kita tidak bekerja keras. Ya, paham maksudnya ya? Ya, kerja keras itu akan mengalahkan bakat karena orang yang berbakat belum tentu bisa sukses apabila dia tidak bekerja keras. Oke, anak-anak. Oke, cukup sekian dari Ibu. Sebelum kita akhiri, kita berdoa dulu. Silakan dipimpin doanya, Rafael. Oke, sebelum menutup kegiatan, mari kita berdoa. Agama dan percayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya anak-anak. Iya, Bu. Ya, Bu. Terima kasih, Bu.